Mari kita tunggu teman-temannya dulu. Mister mau coba share screen dulu. Apakah file presentasi Mister sudah muncul di tempat Vania? Dan sekarang lagi bergerak. Aman nggak filenya? Muncul? Oke. Sip. Oke, kita masuk ke turtle yang bisa. Oke, sekarang Mister cek suara. Oke, Nisa, Jennifer, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat malam. Suara Mister kedengaran jelas di sana? Oke, thank you Jennifer, Nisa. Terus sembari menunggu teman-temannya yang lain, Mister tadi udah mencoba reminder di grup. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak bagi teman-teman yang baru bergabung? Oke, ada Dennis juga. Selamat bergabung Dennis. Assalamualaikum, selamat malam. Kemarin kita belajar mengenai turtle ya. Sekarang juga kita melanjutkan sebenarnya. Melanjutkan turtle juga. Cuman kemarin kita masih belum mengkombinasikan dengan loop. Kita masih belajar dasar-dasarnya turtle. Kira-kira yang kemarin sudah diajarkan apakah ada yang mau ditanyakan? Oh iya, file presentasi Mister sudah muncul nggak di teman-teman yang baru bergabung? Sudah muncul semua?
Mister lagi tes tools dulu. Oke, Gaby, selamat bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister kedengaran Gaby di sana? Dan presentasi Mister apakah sudah muncul juga? Oke. Sip. Thank you, Gaby. 1, 2, 3, 4, 5. Total kita ada 8. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, seperti biasa Mister ya yang akan bertanya. Kita totalnya ada 8 kan? Oke, berarti tinggal berapa lagi? 2 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 3 lagi berarti. Oke, nggak ada yang bertanya. Sekarang Mister yang mau nanya nih. Kemarin kita udah belajar mengenai turtle ya, dasar-dasar turtle-nya. Kalau kita ingin menggambar garis lurus sepanjang 200 pixel, komen apa yang dipakai? Fungsi apa yang dipakai? Bisa diketikkan di chat. Garis lurus saja. Apa yang harus kita ketikkan di dalam code untuk turtle? Yap. Yes, bener Jennifer. Jadi forward sama argumennya jangan lupa ya. Tadi Mister menyampaikan ada 200 pixel. Berarti forward 200. Kalau nggak kita sebutkan defaultnya itu pixel ya. Forward 200. Jadi itu maksudnya 200 pixel. Nah, kalau kita mau ganti ukuran ketebalan garisnya, misalnya Mister mau buat jadi 10 pixel. Bagaimana code-nya? Ya, nice Gaby. Good job. Oke, wih, siapa yang baru bergabung? Zia. Oke, Zia. Assalamualaikum, selamat bergabung. Selamat malam. Kita sedang mereview nih ya, mereview turtle yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian kalau kita ingin menggambar segitiga, segitiganya segitiga sama sisi ya. Yang paling mudah aja dulu. Sama sisi. Kalau kita ingin menggambar garis yang kedua, nah kalau ini Mister kasih ini aja deh. Kasih gambar di paint. Supaya terbayang dengan soalnya. Ntar kalau kalimat bingung. Mister akan ganti share screen-nya dulu. Pakai entire screen. Oke. Sekarang nih. Nah, misalnya Mister mau menggambar segitiga kayak gini. Anggap nih segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi. Yang sisi-sisinya ini nggak kelihatan. Sisi-sisinya itu sama ukurannya. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Nah, turtle-nya bergerak dari sini. Ini kepala turtle-nya nih. Ya, kepala turtle-nya. Nah, kalau Mister mau menggambar ke bagian garis ini dulu, yang pertama, misalnya ini Mister punya sisi, Mister tentukan 100 pixel. Apa yang harus Mister tuliskan di komen yang pertama? Ini komen pertama. Jadi menggambar dari sisi yang pertama dulu. Apa yang harus Mister tuliskan? Silakan ketik di chatnya.
Ya, good. Fania, forward 100. Sekarang lanjut. Berarti posisi sekarang turtle-nya ada di sini. Oke. Ini kepalanya ya, kepalanya nih, ini kepalanya ya kan. Mister kasih tanda. Sekarang Mister mau yang gambar kedua ini. Garis yang kedua. Ke arah sini. Kedua. Code apa yang Mister harus pakai? Left 120, forward 100. Oke, mantap. Kenapa kok 120 ya? Bisa dijelaskan? Kenapa kok 120 ya? Left-nya. Oke. Oh iya, lupa Mister. Tadi harusnya pertanyaannya yang jawab selain Gaby ya. Oke. Yes. 180 dikurangi 60 teman-teman kebayang nggak? Kenapa kok seperti ini? Ini masih membahas yang kemarin Audrey. Jadi kita masih mereview ceritanya sambil nunggu teman-teman yang lain. Oh, Audrey udah gabung nih. Belum bahas soal. Audrey udah gabung, Zia oke udah, Fania udah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh satu lagi. Kita tunggu temannya satu lagi. 7, 10 kita akan coba cek lagi teman-teman yang lain. Ini kita belum bahas soal. Tadi Mister nanya ada yang mau ditanyain nggak Turtle? Nggak ada nih ceritanya gitu kan. Nah seperti biasa kalau nggak ada yang nanya berarti Mister nih yang nanya kan. Nah tadi soalnya sampai ke sini nih Audrey. Sebentar, Mister ganti share screen aja deh. Biar Mister bisa ngelihat paint juga bisa ngelihat course-nya. Jadi soalnya seperti ini tadi Audrey. Jadi di awal tadi udah menggunakan code untuk yang baris pertama, menggambar garis pertama, kemudian sekarang menggambar garis yang kedua. Nah, tadi kita ngebahas yang baris keduanya. Garis yang keduanya ini gambarnya gimana? Nah, tadi jawabannya adalah dengan menggunakan left 120, forward 100. Yes, benar. Nah, pertanyaan Mister, itu kan 120 hasil dari 180 dikurangi 60. Nah, kenapa kok ada 180 di depannya? Kemudian 60 itu dapat dari mana? Selain Gaby ya yang menjelaskan. Coba yang lain. Iya Gaby. Mantap. Coba 180 tahu sudut segitiga keseluruhannya Kak. Ya benar. Total keseluruhan sudut segitiga itu betul 180. Cuma 180 di sini ini yang di depan ini bukan 180 total segitiga ya. Ini bukan itu maksudnya. Maksud yang ditulis Gaby. Iya, Gaby udah oke. Mantap. Jangan di grup ya. Jangan di grup dulu. Simpan di private-nya dulu. Private message-nya. Di PM dulu. Yang lainnya selain Gaby. Sama yang Audrey tadi. 180 dapat dari mana kira-kira? Itu bukan total dari sudut segitiganya. Itu karena apa? Kok dia ada angka 180? Ada Danish, ada Fania, Zia, Nisa, Audrey, Jennifer. Loh Jennifernya? Loh keluar Jennifernya. Lagi trouble sepertinya. Oh iya jadi offline Jennifernya. Oke. Gimana? Kenapa kok ada 180 di depan ini? Kemudian ada angka 60 di belakangnya. Oke. Bagaimana? Ada yang mau coba untuk menjawab? Oke. Ini ada keterangan juga dari Gaby mencoba untuk menjawab. Oh iya, nggak apa-apa Jennifer. Jadi 180 itu merupakan garis lurus. Jadi seperti yang disampaikan Gaby,
180 itu merupakan garis lurusnya. Kenapa kok kita ngomongin garis lurus, Mister? Di dalam turtle, pergerakan turtle itu, misalnya dia dari kiri, ini kan dari sini ya, dari kiri ke kanan. Dia kan seperti ini ya geraknya ya. Misalnya nih ya, ada turtle bergerak, seret begini. Anggap ini lurus ya. Anggap ini lurus. Nah, inilah garis lurus yang nanti akan menghasilkan sudut 180 derajat. Kenapa? Pergerakan sudut itu kalau dalam matematik sudut itu dimulai dari, kan ini misalnya ada garis nih ya, mulai dari misalnya dari 0 derajat nih sebelah sini, misalnya gambarnya misalnya dari sini dia bergerak ke sini berlawanan jarum jam, misalnya tegak lurus itu adalah 90 derajat. Waduh, susah banget ini 90. Nah, ini 90 derajat. Kemudian dia kalau selebar ini dari titik ini, titik 0, berputar 180 derajat ke sini, berputar ke arah yang sebaliknya ya, istilahnya ya, kalau kita ya ngomongnya ya, point in direction-nya itu berbeda. Yang ini awalnya dari kanan, sekarang berbalik ke arah kiri. Lurus, garis lurus gini. Ini kan kalau yang 90 tadi kan bentuknya siku gini. Kalau yang garis lurus bentuknya seperti ini. Nah, pergerakan sudutnya inilah yang tadi 180 derajat. Nah, kalau lurus ini tuh 180 derajat. Kalau dia ternyata bengkoknya seperti ini, nah, ngitung sudutnya dari sini. Seret ke belakang. Nah, Mister, sudutnya apakah harus selalu berlawanan arah jarum jam? Enggak. Nah, inilah tadi yang menentukan left atau right-nya dalam turtle. Kita ngomongin dalam turtle ya. Dalam turtle. Ketika dia left, maka dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Sudutnya berputarnya ke sini arahnya. Tapi kalau dia right misalnya, maka dia akan bergeraknya searah jarum jam ke sini. Nah, arahnya ke sini. Jadi kalau ini searah jarum jam dia jadinya 90 derajat, kalau berlawanan arah jarum jam jadinya 270 derajat. Karena bentuknya kayak gini nih. Oh, besar sudutnya jadinya. Kembali lagi ke garis lurus. Nah, inilah yang 180 derajat tadi. Sudut inilah yang tadi 180 derajat yang digunakan Gaby untuk mendapatkan sudut 120 derajat tadi. Sifat dari turtle adalah bergeraknya dia menggunakan sudut terluar. Jadi, kalau ini ada garis lurus sama seperti tadi, kemudian ada segitiga di sini. Segitiga di sini. Segitiga sama sisi itu sifatnya 60 derajat. Masing-masing sudutnya 60 derajat karena sama sisi. Sama sisi ya, karena sama sisi. Jadi ini 60, 60, 60. Totalnya itu 180 derajat. Kebetulan sama totalnya dengan garis lurus. Nah, tapi sekali lagi Mister ingatkan, yang tadi ditulis GB 180 derajat itu bukan total dari sudut 60 tambah 60 tambah 60, bukan ya. Jadi sudut garis lurusnya. Untuk mendapatkan sudut terluarnya, ini kan tadi kan arah turtle jadinya posisinya kepalanya di sini nih. Mister gambar kepalanya turtle dulu. Nah, untuk mendapatkan sudut terluarnya, maka inilah sudut terluarnya. Waduh, sorry. Kok jadi ke atas? Inilah sudut terluarnya. Nah, kalau kita tahu garisnya ini 180 derajat, ini 180 derajat, dan kita tahu sudut satunya itu adalah 60 derajat sudut dalamnya, maka sudut terluarnya gimana? Ya 180 dikurangi 60. Nah, itulah asal dari angka 120 derajat. Ketika dia ada di sini turtle-nya, pada saat dia udah melakukan atau menggambar garis kedua, kepala turtle sekarang posisinya ngadep ke atas. Ini kepalanya. Kepalanya itu di sini ya, kepalanya. Ini tadi kan kepalanya di sini. Sekarang ngadep ke atas sana. Nah, ini nanti juga total garisnya yang di sini 180 derajat juga. Sudut dalamnya secara segitiga adalah 60 derajat. Jadi kalau kita mau gambar garis terakhir yang ketiga, gimana codingannya?
yang ketiga. Dimana garisnya nanti gambar codingnya, bentuk codingnya. Ini kepala turtle-nya ada di ini loh ya, sekarang di sini. Sekarang kita mau gambar garis yang ketiga ini. Jadi code-nya gimana? Gimana? Selain Gaby dulu, ada Audrey, Jennifer, Nisa, Denish, Fania, Zia. Gaby tahan dulu. Tahan dulu. Live 110 watt. Nah, good job. Yes, benar banget. Jadi masih sama ya teman-teman ya. Kebetulan ini sama nih. Karena kita masih menggunakan segitiga sama sisi. Oke ya, kebayang ya teman-teman semua ya. Jadi ini review kita yang kemarin mengenai sudut terluar. Karena ini akan selalu kita pakai. Mau kita gambar apapun, patokannya sudut terluar, bukan sudut dalam. Ya, sudut dalam itu adalah sudut yang ada di dalam bangun ruangnya. Ini sudut dalam, ini bangun ruang ya. Bangun ruang, bangun datar ya berarti ya ini ya kalau 2 dimensi kan. Nih, sini. Kalau bangun ruang itu yang 3 dimensi. Kayak balok, kubus gitu ya. Oke, good. Berarti yang ketiga terakhir garisnya adalah 100 left dulu 120 baru forward 100. Oke, good job semuanya. Semoga hasil review ini nanti akan merefresh ingatan teman-teman karena nanti ini pasti akan dipakai dalam pembuatan bangun-bangun selanjutnya. Oke, sekarang Mister akan ganti sharing screen-nya ke bagian materi kita selanjutnya. Oke, kita sekarang akan melanjutkan materi turtle. Kalau kemarin kita masih menggunakan komen-komen dasar, belum dikombinasikan dengan komen-komen fungsi-fungsi built-in yang ada di Python, misalnya kayak loop, kemudian ada loopnya itu ada while, ada for dan sebagainya gitu ya, belum dikombinasikan dengan itu. Nah, sekarang kita akan coba kombinasikan dengan menggunakan loop. Basicnya sama ya, basicnya sama, fungsi yang digunakan untuk turtle masih sama, tidak ada yang banyak berubah. Kita akan coba lihat di presentasinya. Ya, sekarang kita akan coba menggambar, misalnya di sini nanti akan ada gambar bintang. Bagaimana cara menggambar bintang? Nah, ingat yang tadi Mister sampaikan di review tadi, kita selalu menggunakan sudut terluar ya, tidak sudut dalam. Nah, kalau bintang ini kita lihat pergerakannya ada 5 kali pergerakan untuk menggambar pembuatan bintang. Nah, kalau Mister lihat di teman-teman lihat di sini, yang akan jadi patokan si turtle adalah sudut terluarnya. Ini salah satu contoh untuk membuat bintang, dia menggunakan derajatnya itu sudut terluarnya 144 derajat. Salah satu contohnya untuk menggambar bintang dengan 5 sisi. Lihat, ini dilebihkan seperti ini supaya teman-teman kebayang ya, ketika dia ada di sini misalnya turtle-nya posisinya, kemudian lurus ke kanan, ini adalah kondisi 180 derajat. Nah, sisanya itu adalah 144 derajat. Di dalamnya ini ada berapa ini? 36 derajat. Oke? 36 derajat. Nah, ini adalah 140 derajatnya. Kemudian dia setelah dia miring ke kiri atas, ini adalah kondisi dia lurus 180 derajat. Sama juga 144 derajat karena posisi bintang itu sama ya, posisi sudut-sudutnya yang di bagian bintangnya ya, di bagian bintang itu yang di bagian ujung-ujungnya. Oke, itu tuh yang bintang. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kalau codingannya bintang itu seperti ini atau codingannya persegi, kalau teman-teman ingat, itu kan dia sejenis ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan toh sebenarnya dengan menggunakan loop. Oke, sekarang kita coba ke bagian simulasi aja. Oke, Mister buka dulu untuk yang di bagian
Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian coba mengimplementasi code-nya dalam bentuk loop. Nah, kemarin kan kita udah belajar yang dalam bentuk sederhana dulu, membuat persegi. Misalnya left 90. Kan kalau kemarin kita masih membuatnya sangat literal sekali ya. Pokoknya kita ulang aja sebanyak 4 kali. Kalau ini kita play, maka yang terjadi adalah menggambar segi 4. Habis itu selesai, persegi. Untuk dia tetap ada di dalam layar, kita buat exit on click. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat ini kan mengulang ya. Nah, ini kita bisa looping. Sama ya konsepnya. For i in range misalnya 4 kali. Kita tinggal copy yang memang komen yang bisa kita loop. Nah, sekarang kita coba ini, kita komen. Sekarang apakah hasilnya masih sama? Nah, sama kan? Contoh untuk yang loop sesimpel itu. Jadi di sini nanti kita akan coba membuat sesuatu gambar, entah itu nanti bentuknya bintang seperti tadi ya, atau segitiga atau persegi. Mulai dari sekarang kalau bisa itu di loop, coba lakukan dengan metode loop. Kalau kayak gini salah ya Mister? Enggak salah sih, cuman kepanjangan. Ya kan, lebih enak kayak gini kan teman-teman, jadinya lebih enak, lebih cepat ngerjainnya, dan secara efisiensi resource memory itu lebih ringan ini daripada yang ini, karena setiap baris code-nya akan memakan satu tempat memori. Dia akan menyimpan sebanyak berapa baris ya, 10 baris, sementara seharusnya dia hanya menyimpan 2 baris aja yang cukup dia panggil berkali-kali gitu loh. Bayangkan ibaratnya kita itu kayak buat kopiannya aja gitu dengan menggunakan loop tadi gitu. Tidak harus mencetak betul-betul yang dari print. Otomatis kalau dia udah print misalnya kan resource-nya lebih mahal penggunaannya. Kalau kita ngomongin yang kondisinya udah projectnya besar. Nah, sekarang balik lagi ke presentasinya. Nah, sekarang kita lihat lagi apakah Mister tadi ada yang kelewat. Oke. Oh ya, ini tadi konfirmasinya. Oke, udah semuanya. Nah, ini tadi ya contoh-contohnya ya, gambarnya nanti yang nanti coba akan teman-teman lakukan dengan menggunakan loop. Nah, beberapa contoh bangun datar yang bisa teman-teman jadikan patokan. Untuk segi 6 itu 60 derajat, segitiga 110 derajat, persegi 90 derajat, dan seterusnya. Itu bisa dijadikan patokan. Nah, ini kemarin kita bisa mengisi warna dengan menggunakan dua fungsi begin fill dan ditutup dengan end fill setelah kita membuat bangun datarnya, jangan sebelumnya. Nanti proses end fill-nya akan sedikit rada aneh. Tetap end fill-nya tetap jalan, cuman sebelum selesai turtle-nya menggambar nanti dia akan langsung ngeblok warna. Pen up and down ini kita gunakan untuk kita mau menggerakkan turtle-nya supaya tidak dia mencoret kemana-mana ketika dia bergerak, maka kita gunakan fungsi pen up. Kalau kita mulai menggambar, kita pastikan kita panggil fungsi pen down setelah kita melakukan fungsi pen up ya. Kemudian untuk memindahkan posisi kita gunakan goto dengan argumen x, y. Nah, sekarang pertanyaan Mister, koordinat itu di turtle defaultnya itu berapa, berapa x, y nya? Yuk, berapa, berapa x, y nya defaultnya. Kalau kita nggak menentukan apapun, defaultnya itu x, y nya berapa? Coba dijawab semuanya, siapa yang bisa? Yes, Danis, Giska, good job. Kok Giska? GB 0,0, betul. Jadi defaultnya adalah 0,0. Nah, kalau kita mau bergerak ke kiri sebanyak 100 pixel, maka yang harus dibuat dalam koordinatnya itu bagaimana jadinya?
X, Y-nya gimana? Ke kiri sebanyak 100 piksel. Sejauh 100 piksel. X, Y-nya nulisnya jadinya seperti apa? Goto-nya gimana? Mister cuman bilang ke kiri 100 piksel dari posisi default. Gimana penulisannya? Ayo. Minus 100,0. Ya, benar. Minus 100,0. Jadi kalau kita ngomong kiri, itu kita biasanya di koordinat turtle itu kita pakai tanda minus. Kalau yang di Y-nya atas bawah, kalau yang ke bawah itu yang minus, kalau yang atas yang positif. Jadi kalau di bagian turtle itu sama kayak scratch, ada minus, ada positif juga. Sama kayak koordinat matematik biasa, ada minus, ada positif juga. X dan Y. Oke, good job semuanya. Sekarang kita akan coba mulai dengan beberapa perintah baru. Nah, ini ada dua perintah baru, yaitu speed dan hide turtle. Speed ini nanti gunanya untuk meningkatkan kecepatan dalam menggambar di sistemnya. Lihat ya, di sini ada gambarannya. Kalau kecepatannya 3, dia santai aja kan pergerakan turtle-nya. Tapi kalau 10 dia agak cepat. Hanya itu fungsinya. Fungsinya itu. Hide turtle ini gunanya adalah menyembunyikan turtle-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini misalnya, Mister balik lagi ke bagian komennya. Kalau di exit on click aja, ini kan masih terlihat nih turtle-nya. Ada bentuk segitiganya kecil ini. Kalau kita hide turtle kayak gini, maka nanti pada saat selesai menggambar dia akan menghilang. Nah, itu maksudnya. Itu fungsi dari hide turtle. Nah, kalau yang tadi speed, misalnya kita tambahkan speed di sini, dia antara 1 sampai 10. Kalau dia speednya 1, coba running, dia lebih santai. Nah, bergeraknya santai kan? Tapi kalau kita lihat nih, misalnya kita ganti jadi 10 gitu ya, misalnya atau 9. Kita running. Cepat. Langsung sat gitu ya. Dia akan bergeraknya lebih cepat. Jadi fungsinya seperti itu. Untuk speed ini penggambarannya biar lebih cepat. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Kemudian ini contoh menggunakan ini ya, while nih. Kalau ini kan dia menggunakan ada variabel counter di luar loop-nya. Dia kita gunakan while bisa, kita gunakan for bisa. Nah, ini kalau udah kita tahu ininya, ketentuan berapa kali dia perulangannya, kita bisa buat for-nya di sini. Kemudian apalagi ini ya. Oke, ini nanti akan diulang-ulang sehingga nanti bentuknya dari segitiga diulang-ulang dengan menggunakan perubahan sudut, misalnya right-nya atau left-nya sebesar berapa derajat sampai habis, bisa nanti bentuknya kayak komedi putar gini. Kayak apa ini? Kayak mainan yang di bazar-bazar gitu lah. Nah, itu kayak bola. Nah, seperti ini nanti gambarannya. Jadi geser sejauh berapa derajat? Ini ya, 10 derajat. Nanti dia diputar terus. Gue suruh gambar segitiga, putar terus sampai berbentuk lingkaran sempurna ini sebanyak 30 kali misalnya. Kemudian apalagi? Oke, langsung ke platform. Jadi fungsinya hanya 2 itu tadi. Yang untuk tambahan fungsinya, fungsi yang terbaru di loop untuk turtle ini ada hide turtle, satunya lagi terkait dengan speed. Oke, sekarang teman-teman silakan buka dulu platformnya. Kita akan coba simulasi atau mengerjakan tugas-tugasnya untuk yang turtle. Di bagian platformnya, sebentar, bisa buka dulu platformnya. Ada di M4P2. Oke, ini ya. Modul 4 yang pelajaran kedua di nomor 3 ya, teman-teman ya. Silakan masuk di nomor 3. Nomor 3 adalah Kementerian Budaya.
tugas-tugas. Oke, nanti diklik akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Share this tab. Pertama akan ketemu apa namanya? Teori-teori dulu. Pernyataan mengenai loop. Yo, yang mana aja yuk? Yang pertama apa ini? Loop bisa digunakan menggunakan operator while, benar apa salah? Kalau ini 1, 2, 3 mulai dari kiri ke kanan ya. 1, 2, 3. Kemudian turun 4, 5, 6. Yang benar yang mana saja, yang salah yang mana aja coba. Oke, benar Nisa. Good. Nomor 1 ini benar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Mana aja yuk. Terus sekarang nomor 2. Badan dari loop bisa memiliki sebanyak apapun baris. Betul apa salah? Apakah ada batasannya kalau kita mau ngoding di dalam body loopnya? Ayo. Ini review materi sekalian. Nggak ada. Oke, berarti benar ya. Berarti benar. Mana tadi? Ini. Benar. Sekarang nomor 3. Loop bisa digunakan dengan operator for. Salah apa betul? Mana tadi? Loop bisa digunakan dengan operator for. Benar. Good. Ini sekalian mau Mister mereview yang kemarin kita belajar ini mengenai loop. Nge-refresh. Loop bisa mengulang tindakan tanpa berhenti. Loop bisa mengulang tindakan tanpa berhenti. Benar? Benar? Jadi mana tadi? Ada yang menjawab tadi? Oke, benar. Sekarang yang nomor 5. Terdapat loop. Mana-mana tadi soalnya. Terdapat loop dengan hanya satu baris di badannya. Benar. Nah, benar semua ini ya, jangan-jangan. Mana ini? Loop bisa digunakan dengan operator if. Salah. Kenapa? Harusnya pakai operator apa? Kenapa kok nggak bisa digunakan dengan operator if? Kenapa kok nggak bisa digunakan? Iya benar. Ini pertanyaan jebakan ya. Ini maksudnya, bentar. Ini bener nggak nih jawabannya? Ntar jangan salah lah. Oh benar ya. Maksud dari pertanyaan pernyataan kalimat terakhir ini adalah bukan artinya gini ya. Berarti loop gak bisa dikombinasikan dengan penggunaan operator if dong Mister. Bukan itu maksudnya ya. Tapi gini, loop itu kalau kita mau pakai loop, kita itu menggunakan operator if gitu loh maksudnya kalimat ini. Jadi sama kayak yang di refer ke yang kalimat yang ini nih. Loop bisa digunakan menggunakan operator while. Nah, sama ya. Maksudnya seperti itu. Kalau kita mau loop, operator apa yang mau kita pakai? Kan cuma hanya for dan while. If bukan. Kalau if itu untuk apa? Sekalian Mister mau review nih. Pas banget soalnya kok menyambut ke mana-mana. Kalau if berarti pakai dia mau ngapain sebenarnya? Mau melakukan apa sih if itu dipakai oleh developer? Operator if itu digunakan untuk apa? Yang lanjutan itu apa? Lanjutan apa? Diperjelas Nisa. Yang lanjutan apa? If itu dipakai untuk apa sih? Kan bukan untuk loop kan? Ya bener, yes. Nah sekarang Mister mau tanya. Nah kalau gitu if dipakai untuk apa? Untuk ngecek, ya bener. Untuk melakukan pengecekan atau biasanya kita nyebutnya conditional statement. Jadi kita bisa gunakan if operator.
Ada yang if, elif, sama else. Oke, good, nice semuanya, good job. Sekarang nomor, apa ini? Oh, masih ngetik maksudnya. Oke, nomor 2, silakan typing dulu. Nomor 3, ngapain ini? Oh, mengoptimalkan kode. Wele, di nomor 5. Sebentar, Mister mau coba cek dulu progres dulu ya. Sebentar ya, mana Mister mau buka dulu progres. Di nomor 5 nih. Bentar. Progres. Oh, iya betul sekali, saudara-saudara. Ternyata tadi waktu menjelaskan nomor 1 ada yang sudah melanjutkan ke nomor-nomor berikutnya. Oke, nomor berapa tadi? Nomor 5. Oke, nomor 5. Mana soalnya? Nomor 5. Nomor 5 ini suruh ngapain? Oh, menggambar program pola gunung. Pola gunungnya, waduh. Indigo itu yang warna apa ya? Yang warna ungu terang ini kali ya maksudnya ya. Kalau ngelihat dari bentuknya. Tistel itu yang warna agak mudaan. Oke, kita suruh ngapain? Pamer fotografi untuk menghormati ini, menghias dinding ruangan dengan desain gunung. Ubah programnya. Oke. Ini mengoptimalkan program ya. Kalau dari ini, kalau ini kita running memang bentuknya gimana? Oh, cuma sekali. Jadi, ini kita buat supaya bentuknya berapa kali nih? 1, 2, digedein dulu. Ini 1, kan satu pola. 2 pola. 3. Udah dapat kan? Oke, alhamdulillah. Mister belum ngapa-ngapain padahal. Cuman ngitung rumputnya doang. Oke, nice Audrey, good job. Sekarang lanjutkan yang lainnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Ingat, kita konsepnya mau membuat repetisi nih ceritanya nih dengan komen-komen yang sudah ada. Jadi kemungkinan besar soal-soalnya itu nanti akan nyuruh kita atau menginstruksikan kita supaya komen ini di-repeat untuk mendapatkan pola yang diinginkan oleh gambar. Kemungkinan besar kayak gitu. Karena ini dari temanya ya turtle loop. Suruh ngelup-ngelup aja pokoknya. Dengan kondisi yang sudah ada code-nya. Oke, coba F5 lagi. Kita refresh. Oke. Baru 740 sudah banyak yang di nomor 5 dan 6. Oke, mantap. Oke, bagi teman-teman yang masih kebingungan atau masih butuh bantuan terkait dengan pengerjaan course-nya, bisa langsung present atau kirim chat boleh. Baru mau mundur. Nomor 6. Rumus segitiganya apa? Oke, rumus segitiga ini ada ketentuannya enggak ini? Oh, ini segitiga sama sisi ya harusnya. Tuh, betul kan? Ini fungsi rumus segitiganya. Menggambar segitiganya dengan segitiga sama sisi. Berarti sudut terluarnya berapa? Kalau segitiga sama sisi 180 dikurangi 60 untuk mendapatkan sudut terluar. Seperti yang tadi baru kita bahas di review tadi yang di awal. Kemudian sisinya 100 pixel, terus pen size-nya 2 pixel. Oke, itu untuk rumusnya ya Audrey ya. Berarti nanti fungsi di bagian segitiganya sudutnya 120 derajat, kemudian panjangnya 100 pixel, terus pen size-nya 2 pixel. Ada di bagian bawah nih, di ketentuan soalnya. Ini pakai automatic check nih. Wih, seru nih kalau automatic check nih. Nah, terus dia digeser setelah menggambar berhasil satu segitiga. Untuk segitiga selanjutnya sebelum dia mulai gambar, dia geser dulu ke arah derajatnya berapa. Nih ada ketentuannya. Putar 10 derajat. Sekarang tinggal dilihat perputarannya kemana berarti.
ke right atau ke left. Lihat di bagian contoh programnya, contoh animasinya. Habis itu nambahin kecepatan kura-kura, mintanya berapa? 10 maksimum, biar cepet kali ya. Ya. Padahal kalau dipakein yang tanda checklist ini udah cepet banget sebenarnya. Lebih dari 10 tuh speednya. Oke, sekarang Mister mau coba cek lagi di online lesson. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, belum ada. Terakhir Audrey tanya nomor 6. Tadi mana progresnya? Oke, Zia, bagaimana Zia di sana? Apakah aman sentosa? Puternya pakai left atau right ya? Kan kita ada dua fungsi ya untuk memutar. Memutarnya ke arah berlawanan jarum jam berarti left, atau searah jarum jam berarti right. Penentuannya dilihat dari yang gambar yang tadi di nomor 6. Mana tadi soalnya? Nomor 6 soal-soal. Mister udah pindah ke nomor 6 kan? Udah. Lihat di bagian ini. Membuat loop yang gambar segitiganya. Nomor 2. Pada saat dia selesai menggambar segitiga yang pertama. Nah ini segitiga pertama. Lihat tuh. Dia geraknya ke searah jarum jam kan? Berarti right. Right-nya sebesar berapa derajat? Di sini sudah ada fungsi. Good job Audrey. Nice. Mister baru mau ngomong fungsi sudah tahu. Oke. Silakan dilanjutkan lagi. Oh, belum selesai. Oke, kirain udah bisa lanjut sendiri. Setelah itu baru di repeat. Jadi panggil lagi segitiganya Audrey. Gambar segitiga pertama, putar 10 derajat ke kanan, baru panggil lagi fungsi segitiganya. Putar 10 derajat ke kanan, panggil lagi 10 segitiganya. Tadi segitiganya udah dibuat dalam bentuk fungsi belum? Ini kan ada, ini ketentuannya fungsi kan? Tadi Mister bacanya fungsi. Nah nih. Mana coba Mister lihat di punya Audrey. Audrey bisa screencast, oke. Izin untuk highlight. Yap, benar. Itu untuk penggambaran segitiganya. Dibuat fungsi aja Audrey. Jadi nanti kita panggilnya panggil fungsi. Itu kan belum jadi fungsi tuh. Masih ingat gak cara mendefinisikan fungsi? Itu udah bener tuh. Udah bener banget itu segitiganya bentuknya kayak gitu. Nah, segitiganya aja dibuat fungsi. Jadi mulai dari baris keempat sampai ke-6 buat jadi fungsi. Masih ingat cara buat fungsinya? Teret. Masih ingat nggak? Lupa. Oke. Jadi gini, Mister akan coba. Ini Mister ngikutin yang ada di Audrey ya. Kalau teman-teman lihat, dia menggunakan for i in range. Ya, for i in range untuk di bagian pembuatan segitiganya si Audrey ini. Sampai ke baris ke-6. Baris 4 sampai 6 ini udah cukup untuk menggambarkan satu segitiga utuh. Oke? Mister kembali ke bagian sini. Untuk menggambarnya dalam bentuk fungsi, pertama kita import dulu from turtle, biar Mister nggak nulis lagi turtle-nya. Import all, gitu aja. Oke. Baru kita buat fungsinya di sini. Def segitiga misalnya. For i in range 3 dengan menggunakan forward 100 dan left ya. Leftnya 120 derajat. Ini kalau dipanggil dengan menggunakan, kita define dulu ya. Tadi pen size-nya ketentuannya berapa tadi ya? Ntar misalnya lihat dulu yang punya Audrey tadi. Yang udah jadi. Pen size-nya 2 dan color-nya blue. Oke. Kita define dulu di main code-nya. Pen size-nya 2. Kemudian color-nya blue. Nah
yang tadi punya Audrey kan ini di bawah nih. Nah, kalau mau jadiin fungsi tinggal taruh aja di atas, kemudian kita kasih nama fungsinya apa? Segitiga. Kalau tadi kan punya Audrey seperti ini. Ini udah bener. Bentuknya akan jadi satu segitiga utuh. Nah, supaya ini nanti kita nggak repot manggilnya panjang-panjang kayak gini, kita buat aja fungsi. Jadi nanti kalau kita buat segitiga, kita cukup panggil aja di sini nanti. Segitiga gini. Nah, sekarang kita cek dulu. Berhasil nggak kita bombar satu segitiga utuh? Berhasil kan? Daman kan satu segitiga utuh? Kita buat dulu exit on clicknya dulu biar nggak hilang. Exit on click. Klik. Kalau kita running, nah udah jadi kan? Ini sudah sama nih sesuai dengan yang nomor 2 nih pada saat penggambaran yang pertama. Lihat di sini. Setelah penggambaran segitiga pertama udah jadi, arahnya juga ke kanan, dia langsung turun sebesar 10 derajat berrotasi. Berarti ini kan yang akan kita tambahkan. Right 10 kan gini. Kemudian suruh ngapain lagi? Gambar segitiga lagi, Mister. Yes, bener. Habis itu ngapain lagi? Right lagi, Mister. 10, ya kan? Nah, ini kan udah berulang nih. Segitiga right, segitiga right. Kan gitu kan? Nah, enaknya pakai fungsi itu gitu. Jadi kita tinggal buat for aja nih di atasnya. For-nya berapa kali? Berapa kali? Ada ketentuannya nggak? 36 segitiga, Bus. Oke. For i in range 36. 2 kita masukkan ke dalam body loopnya. Jadi fungsi segitiga ini supaya kita mudah memanggilnya. Sekarang kita buat speednya tinggi ya. Speednya adalah 10. Tadi mintanya speednya 10 kan? Kecepatan kura-kura. Nah, ini menjadi 10. Setelah eksekutor selesai, gambar harus tetap berada di layar. Oke, berarti exit on click aja. Sekarang kita coba cek pakai run text yang checklist. Pusing kan? Oke. Sudah jadi. Ini udah jadi belum? Oh, udah selesai. Kita tunggu dulu loading. Nah, sudah jadi. Jadi apa yang udah di Audrey buat tadi udah bener, udah pas, cocok, tinggal buat fungsinya aja. Habis itu kita panggil deh fungsinya. Supaya dia nanti pada saat kita looping nggak panjang nih di dalamnya. Cukup di fungsi aja ini. Yang segini sudah, habis itu udah kita panggilnya segitiga right, segitiga right kayak gitu-gitu. Oke, kebayang? Jadi ingat lagi ya cara buat fungsi karena itu nanti akan kita pakai terus tuh ke belakang-belakang, nggak cuma di Turtle, di kelas, di apa lagi ya, di Pygame. Apa yang kita masih belum selesai? Oh iya benar, Pygame sama di kelas modul yang kelima dan ke-6 kan kita pakai terus. Oke, gimana? Udah kebayang nomor berapa tadi? 6. Wih, udah lewat semua. Banyak nomor 6 yang udah lewat. Tinggal 3 yang belum lewat. Oke, Zia. Halo Zia, bagaimana di sana Zia? Bisa screencast supaya Mister bisa cek-cek. Untuk Zia, apakah ada trouble? Mister lihat masih bintang pertama. Oke. Wah, bintang pertama ini. Oh, bintang pertama yang teori ini. Oh, teori. Bintang pertama ini teori. Jadi kita suruh membaca. Ini ada bawahnya lagi nggak? Oh, nggak ada. Terakhir exit on click ya. Nggak usah kita klik lah. Apa yang terjadi di sini? Pernyataan yang benar terkait dengan yang di bagian code ini. Yang atas, pada setiap iterasi for loop di bagian utama program. Kemarin kan Mister udah sempat jelaskan ya, kalau udah kita ngomong terkait programnya itu ada fungsi dan ini baris main program, itu baris yang selain fungsi itu adalah main program ya teman-teman ya. Jadi mulai dari baris ke-8 sampai baris ke-15 ini adalah main programnya. 3 sampai 6 itu fungsinya. Ya kita ngebaginya kemarin kan kayak gitu. Supaya enak, atas itu fungsi, bawah itu main program.
yang dia sejajar dengan def, ya, itu adalah main program. Oke, iterasi loop. Dari bagian utama program, variabel ukuran ditambahkan dengan 5. Iterasi loopnya ada di bagian mana? Di baris ke 11. Pada saat dia beriterasi atau dia mulai melakukan loopnya, sekali lihat size-nya masih menggunakan ukuran size 10. Kemudian di baris ke-13 dia define lagi size-nya. Ditambah berapa? 10. Bukan ditambah dengan 5. Pernyataan pertama, tetot. Salah. Yang kedua, parameter ukuran atau size, ini di bahasa Indonesia kan nih, harusnya jangan di bahasa Indonesia kan ya, biar nggak bingung ya teman-teman ya. Ukuran itu size ya, variable size, sesuai dengan panjang sisi dari persegi. Ini suruh gambar persegi, suruh gambar apa sih ini? Panjang sisi persegi square, sesuai dengan ukuran panjang sisi persegi. Karena di baris ke-12 ada komen atau fungsi square. Nah, size ini digunakan sebagai parameter untuk menggambar persegi. Berarti size-nya itu dipakai untuk panjang sisi dari perseginya. Parameter ukuran sesuai dengan panjang sisi dari persegi. Ya, benar. Size ini menjadi panjang sisi dari perseginya. Ini kan forward untuk menggambar sisinya kan? Betul. Yang ketiga, program akan menghasilkan 5 persegi dengan ukuran sama di layar. Ingat, nah baris 13 ini kita udah berganti ukuran size. Berarti salah, bukan sama, beda ukurannya. Keempat, program menghasilkan 5 persegi dengan ukuran yang berbeda. Ya, tadi udah Mister sampaikan. Fungsi square mengembalikan bentuk 4 sisi. Betul apa salah? Lihat di baris keempatnya, in range 4. Berarti dia kan sesuai dengan namanya ya, square persegi. Fungsi square mengembalikan bentuk dengan 3 sisi. Salah, ini kan 4 sisi ya, range. Salah, berarti B, D, E. Coba, betul? Wih, salah. Ada lagi, kurang 1. Yang mana? Atau malah kelebihan? Yang mana yang kurang? Ini ada yang udah lewat loh, bintang 1. Kayaknya tadi. Oh, belum ada yang lewat. Oke, yang bintang 1. Belum ada yang lewat ternyata. Apa nomor bintang 1 yang kurang? Kalau Mister lihat ini sepertinya ada bug ya kayaknya ya. Ada kesalahan soal ini. Oke, sepertinya ini nih harusnya maksudnya ditambahkan dengan 10 ya. Coba ya. Ini harusnya ditambahkan dengan 10 ya teman-teman, bukan 5. Salah ketik nih, typo. Salah soal, salah jawaban. Pantas nggak ada yang lolos ya. Ini memang kesalahan dari tim algoritmik. Nanti kita akan coba benerin. Ini ditambahkan dengan 10 bukan 5. Entah ini yang harus diganti atau gambarnya nih yang harus diperbaiki. Nanti akan saya Mister coba sampaikan. Waduh, mohon maaf ya. Jadi bintang pertama jadi banyak yang terhambat. Tapi luar biasa bintang pertama. Dan bintang kedua semuanya banyak. Oke. Zia, Nisa, apakah ada yang perlu mau ditanyakan? Silahkan. Mister mau coba cek dulu progresnya. Yap, gimana Nisa? Yang masih belum ada suara Nisa, Zia. Oke, nomor 5. Nomor 5, Mister mundur dulu. Nomor 5. Nomor 5 ini, kalau Nisa coba running, dia udah bentuknya satu pola, membentuk rumput kecil dan rumput besar. Mister nyebutnya rumput kecil, rumput besar aja ya. Mister nggak tahu ininya. Istilahnya apa ini? Segitiga gitu ya. Rumput kecil, rumput besar.
tugas kita adalah mengulang pola ini Nisa sebanyak berapa kali? Kalau kita lihat di gambar, 1, ya kan? Kemudian ada lagi 2, rumput kecil rumput besar, 3, rumput kecil rumput besar, 4, dengan menggunakan loop. Nah, kode ini diulang sebanyak 4 kali. Yang diulang adalah posisinya, kondisinya seperti yang ada di sini ya Nisa ya. Sebanyak 4 kali. Kebayang? Kayak gini. Misalnya kalau ini tadi mana tadi? Ini kan bentuk yang untuk color indigo itu adalah yang ini. Kemudian yang color pastel itu adalah yang besar. Lihat, dia langsung nyambung nih Nisa. Kalau Nisa ini copy, Nisa coba-coba seperti ini, kemudian Nisa jalankan, yang terjadi adalah dia akan membentuk 2 pola yang sama. Udah kebayang sampai sini? Nah, sekarang tugas Nisa adalah mengoptimalkan code-nya supaya dengan menggunakan loop, dia akan membuat 4 pola yang sama. Gimana Nisa? Terbayang tugasnya seperti apa itu nanti? Gimana nih? Terus lanjutin? Kebayang? Oke, ya. Nice, alhamdulillah. Jadi Nisa cukup meripit yang ada di sini aja Nisa. Hintnya ya, kalau dari Mister mau kasih hint lagi. Kalau Nisa masih merasa bingung, repeat aja kode yang ada ini. Karena ini tadi kan waktu lihat kan waktu Mister iseng, kemudian Mister copy di bawahnya sama persis. Yang terjadi adalah dia melanjutkan polanya. Nah, melanjutkan polanya kan? Berarti intinya ini kalau kita repeat sesuai dengan ketentuan soal, hasilnya akan sama dong, kan gitu. Ya. Oke, coba dulu. Ntar Mister lihat. Kok malah ngezoom. Oke, Mister cek progres. Bagi yang sudah selesai boleh masuk ke yang selanjutnya. Tugas-tugas 2 yang Kementerian Budaya. Bintang kedua. Oke. Sama-sama Nisa. Sekarang bintang kedua. Bintang kejora nih. Bintang kedua ya. Ini ngapain? Ini ada program demonya. Suruh ngapain? Buat lingkaran. Ya. Lihat ya, pergerakannya dia searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Yang perlu diperhatikan ini ada beberapa hal nih. Searah jarumnya beberapa jarum jam. Jangan sampai beda. Ini pakai automatic check nggak nih? Pakai. Yes, lawan arah jarum jam. Berarti dia bergeraknya, rotasinya kemana? Left apa right? Left. Nice, good. Nah, sekarang kita buat satu-satu. Ini dimulai dari yang pertama dulu. Buat loop yang menggambar kumpulan 7. Apa ini? Ya, menggambar kumpulan lingkaran. Loop harus menggambar 7 lingkaran. Ini ya berarti ya, yang dimaksud hintnya yang bagian ini. For E in range 7. Oke, kita kasih titik 2. Mau kita isi apa ini? Menggambar 7 lingkaran. Kalau mau gambar lingkaran gimana? Kita gunakan circle kan ya? Circle. Radiusnya? Setiap langkah loop, radius lingkaran naik 10. Oke. Berarti kita pakai ukuran. Ini kan ukurannya udah ada 10 nih. Iya kan? Betul 10? Ya, betul. Setelah itu, dipastikan bahwa setiap langkah loop, setiap langkah loop, radius lingkaran naik 10. Ukuran plus sama dengan 10. Ini artinya sama kayak teman-teman menuliskan kayak gini. Ukuran plus 10. Boleh pakai yang manapun. Boleh pakai yang plus sama dengan, boleh pakai yang kayak gini. Nah, ukuran plus 10.
Jadi yang manapun boleh. Mister pakai yang short term supaya nanti teman-teman juga terbiasa ya, biar nggak bingung nanti kalau teman-teman udah masuk ke real project. Sekarang kita coba cek dulu, bener nggak nih gambarnya 10 lingkaran? 10 lingkaran, 7 lingkaran. Udah kan? Sama kan? 7 lingkaran. Hilang. Kita kasih exit on click dulu biar nggak hilang. Tadi udah benar 7 lingkaran. Dan lihat di bagian terakhir turtle-nya. Lihat gambarnya. Kelihatan kan? Kalau Mister di sini. Nih ya turtle-nya. Hadapnya ke sana, ke kanan. Bagaimana dia biar bisa ngadepnya ke menghadap ke sebelah kiri, left-nya. Berarti kita perlu ngerotasi sebanyak berapa derajat kira-kira supaya nanti harus dia bergerak ke sebelah kirinya, ke sebelahnya. Nih, tambahkan 3 lagi bentuk lingkaran. Udah ada ternyata di sini. Udah ada di sini ya, teman-teman ya, ternyata left-nya 90 derajat. Sudah ada untuk memutar kura-kura ke kiri dengan bentuk yang mirip seperti langkah pertama. Ini bisa dibuat sebagai fungsi boleh. Ini ada ketentuannya enggak? Nggak ada. Atau dibiarkan kayak gini juga boleh. Tapi kalau dibuatkan kayak gini nanti jatuhnya akan ada nested loop. For di dalam for. Kan ada 4 kali kan kita menggambar 7 lingkaran kayak gini. Ya kan? Tapi setiap selesai menggambar 7 lingkaran, kita buat dia left sebanyak 90 derajat. Biar dia nanti gambar ke sebelah kiri, habis itu sebelah bawah, habis itu sebelah kanan. Diputar terus 90 derajat. Berarti nanti ini kita buat maju satu baris, indentasinya for i in range 4 kali. Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah ukuran yang ada di sini itu harus keriset pada saat pertama kali menggambar lingkaran yang pertama. Berarti ini bukan ada di luar for, ada di dalam sini. Supaya apa? Pada saat dia loop yang kedua, ukurannya dimulai sama, yaitu 10 sesuai dengan perintah pertama. Lingkarannya pertama 10, kemudian naik 10. Bukan melanjutkan. Kalau ukurannya ini ada di atas sini, nanti ukuran selanjutnya adalah ukuran yang lebih besar daripada ini. Jadinya nggak akan menggambar sama seperti ini lingkarannya. Nah, ini yang 3 tambahkan 3 lagi tadi. Oke, kalau ini ada lagi catatannya selain mengulang saja. Oke, naikkan kecepatan. Oke, sekarang kita buat speednya. Oh, udah 10 nih. Ya udah maksimal, nggak bisa lagi. Oke, nah sekarang kita coba checklist. Dah jadi begitu. Gimana? Terbayang? Kalau mau dijadikan fungsi itu juga boleh banget. Jadi ukuran 10 sampai 4 itu untuk menggambarkan lingkarannya, atau cuman lingkarannya aja dijadikan fungsi. Lingkarannya sebanyak 7 kali itu dijadikan fungsi, boleh juga, nggak apa-apa. Harusnya nggak ada masalah. Karena nanti gambarnya sama. Kalau nggak ada ketentuan mau dijadiin fungsi boleh, nggak dijadiin fungsi juga boleh. Oke. Udah bintang 2 berarti udah gak ada lagi pertanyaan dong ini, berarti yang pertama ini. Oke, good job teman-teman semuanya. Silakan dilanjutkan ke yang pertanyaan berikutnya mengenai Kementerian Budaya yang tugas-tugas kedua. Kita mau coba cek dulu yang progresnya. Oke, sudah jam 8. Oh, sebentar. Zia, halo Zia. Apakah ada kesulitan di sana Zia? Mister lihat progres Zia masih di nomor 3. Apakah ada permasalahan?
di ini di platform Zia. Halo Zia, apakah suara Mister terdengar? Oke, untuk teman-teman yang lain yang belum selesai sampai ke bagian nomor 6, silakan di hold dulu. Udah jam 8 lebih 8. Kita coba masuk ke soal berikutnya mengenai Kementerian Budaya yang tugas-tugas kedua ya, supaya kita bisa lebih banyak variasi soalnya, bisa mengetahui lebih banyak variasi soal. Yang di bagian pertama di hold dulu, silakan back to course-nya ke sini. Kemudian pilih yang nomor 4, Kementerian Budaya yang tugas-tugas 2. Jadi nanti kalau sudah diklik tugas-tugas 2 itu isi yang pertama adalah apakah teori? Yes, betul. Ada teori lagi. Di sini ada pertanyaan, code mana yang bisa digunakan untuk menggambar kotak persegi yang di sebelah kiri? Ya, oke, sudah muncul kan ya? Oke. Code mana yuk? Code mana yang bisa digunakan untuk menggambar yang di sebelah kiri? Dari warnanya udah kelihatan ya. Yang pertama ini udah pasti salah nih, color blue nih. Karena colornya green. Oke. Kemudian karena ini gambarnya ngeblok, warnanya itu ngeblok ya. Ngeblok. Oke, kedua berarti yang ini ya. Kita coba answer. Oke, mantap Audrey, good job. Yang kedua ya teman-teman, yang nomor 1, yang masih belum selesai nomor 1 itu yang nomor 2, color green. Kenapa? Karena kita setelah menggunakan begin fill harus ditutup dengan end fill. Kalau nggak pakai end fill dia nggak akan ngeblok. Dia akan kebuka terus, kosong, dalamnya kosong, nggak ada end fillnya. Yang nomor 2. Oh, maksudnya soal nomor 2. Ya, oke. Tadi Mister mikirnya yang nomor 2. Kenapa? Nomor 2 tadi, apa tadi pertanyaannya Audrey? Nomor 2 itu color is not defined. Yang gimana nih? Coba Mister lihat yuk. Apa nih? Suruh ngapain? Enter below the black square. Warnanya nih black aja. Jangan pakai ini ya. Maksud Audrey jangan-jangan ini ya, black square ya? Oh, nggak jadi. Oke, mantap. Daman ya. Ini tapi nggak bisa hijau. Oke, coba Mister cek. Ini ada parameter pesanannya nih. Udah sesuai sama ini semua belum punya Audrey? Gambar persegi, sisinya 200. Warnanya black, jangan hitam ya. Hitam nggak ada dari Titan hitam nggak ada. Pen size-nya 2 pixel. Jadi mulai menggambarnya di titiknya ini, pakai gotonya ini, hati-hati. Jangan langsung gambar defaultnya 0,0 loh. Oke? Oke, mana punya Audrey? Coba di screencast dulu. Sudah aman? Gambar titik yang kecil di sebelah kanan ya. Ini gambar titik di koordinat 170 minus 50. Jari-jari dan kelilingnya 3 pixel. Parameternya ya, lihatnya di bagian parameter untuk pembuatan bangun datarnya. Mau yang persegi atau mau yang gambar titik. Ini gambar titik ini juga digambar loh ya. Jangan di gambar titik yang ada di sini ini digambar ya. Jangan enggak. Kalau enggak ini bukan karena kecoret ini beneran harus digambar. Kalau nggak digambar nggak lulus automatic checknya. Nggak lulus kalau nggak ada titiknya. Ketentuannya ada di parameternya. Ada di bagian gambar titik.
koordinatnya 170 minus 50. Wajib sama. Untuk menghindari detail tidak perlu pada penggambaran, gunakan perintah hide turtle. Ini wajib juga muncul. Hide turtle, kode hide turtle. Jadi, pada saat kita melihat ini gambarnya, coba lihat nih teman-teman ya. Ini nggak ada gambar turtle-nya loh. Lihat nih. Nggak ada. Ini gambarnya turtle-nya disembunyiin. Nggak ada gambar turtle-nya. Jadi nggak cuman exit on click, tapi ada tambah satu lagi fungsi hide turtle. Nih, di sini penulisannya nih, hide turtle. Menyembunyikan pulpen kura-kuranya. Kursornya itu yang disembunyiin. Maksudnya di sini. Gambar harus tetap berada di layar. Nah, itu pakai yang exit on click. Oke, Mister izin minum sebentar ya. Oh iya. Kalau buat kayak gini, betul banget. Oke, Mister udah kembali. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mister, coba cek lagi chatnya. Wih, sudah ada. Gimana Kak, gambar titiknya pakai rumus apa tadi? Rumus ini. Koordinatnya dulu, pastikan. Oh ya, untuk menghindari coretan karena kita bergerak dari koordinat satu ke koordinat yang lain, jangan lupa kita gunakan fungsi pen up ya. Supaya nanti nggak bergeraknya itu nggak bikin coretan garis. Di pen up dulu, panggil goto xy-nya, pen down, baru gambar pakai jari-jari tadi, jari-jari lingkaran. Kita gunakan fungsi circle. Berapa tuh? 3 pixel. Berarti nanti circle 3 untuk menggambar titiknya. Kebayang? Kebayang nomor 2-nya? Oke, Mister coba cek dulu progresnya. Apa jangan-jangan ini udah solve ya? Tadi waktu Mister ke minum tadi. Oh, belum. Oke. Belum. Oke, good. Sekarang kita coba ini dulu ya. Buat dulu yang sesuai dengan pertama, gambar persegi. From import all. Kita dulu buat yang gambar persegi. Apa ininya? Sisinya 200 pixel. For E in range 4. Forward 200. Kemudian warnanya, ada define color dulu. Colornya udah default ya, pakai hitam ya. Tebal garis, pen size nya 2. Apa itu? Titiknya pen up, goto
minus 50. Ingat selalu gunakan pen up ketika kita mau menggerakkan kursor. Nah, setelah itu baru tambahkan pen down terlebih dahulu sebelum kita menggambar. Karena kalau nggak di pen down, gambarnya nggak akan muncul. Ini left 90. Nah, kita coba running dulu yang pertama. Kotaknya, nah udah jadi ya kotaknya. Tinggal nanti kita blok dalam bentuk apa nih? Hitam. Parameter lagi ke sini. Begin fill. Kemudian kita buat end fill. Di bagian terakhir nomor 3 kita disuruh untuk hide turtle. Turtle. Kemudian exit on click. Kita tambahkan dulu di bagian terakhir supaya nanti gambar kita nggak hilang. Cek. Ngeblok hitam, turtle-nya tersembunyi, gambarnya masih ada di konsol kita, di output kita. Nah, selanjutnya adalah kita perlu menggambar yang titik, yang nomor 2. Titik. Kita lakukan pen up lagi, karena nanti kalau enggak dia akan mencoret kemana-mana. Pergerakannya sesuai dengan gerakan dia. Koordinatnya ini ya. Start copy biar cepat. Start gini. Nah, udah jadi kan? Pen down. Kemudian gambar untuk yang kelilingnya. Kelilingnya pakai yang 3 pixel. Circle 3. Ini di blok nggak ya? Kita coba blok sesuai dengan yang di awal tadi ya. Begin fill, end fill. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya, kalau enggak dia nggak akan aktif untuk ngeblok warnanya. Oke, adakah dia berubah tebal garisnya? Nggak ada. Oke, harusnya sudah aman. Kita coba play biasa dulu. Nah, itu dia titiknya. Titiknya bentuknya kayak gini nih. Kayak gitu dong. 3 pixel. Kemudian di blok. Sekarang kita coba pakai yang run test pakai checklist. Apakah berhasil? Set. Oke. Jadi seperti itu ya. Ada 2 persegi. Kemudian ini titiknya. Jangan lupa ini yang bagian terakhir ini penting juga ya. Kalau nggak ada ini nanti teman-teman nggak bisa lulus juga automatic checknya. Karena ini disebutkan di sini. Ini bagian properti terakhir. Properti mempertahankan gambar. Dan menghilangkan kursor. Oke. Nah, kebayang nomor 2 sudah clear. Kita cukup menggunakan apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Karena memang di sini masih fokusnya ke arah optimasi kode ya teman-teman ya. Untuk yang turtle loop ini. Karena kalau kita ulangin semuanya kodenya, misalnya nggak tanpa for, kita gambar satu-satu, kita kode kita hardcode satu-satu, ya bakalan panjang nanti codingan kita. Susah nanti terbacanya. Kalau dibuat for, dibuat optimal kodenya, lebih enak membacanya, maintainnya juga lebih enak. Kalaupun error, kelihatan errornya di mana langsung. Oke, good job. Nomor 2, nomor 3, ya kayak sebagian besar dari nomor 3. Nomor 3 ngapain? Wih. Nomor 3 ini ada gradasi warna nih. Kalau di zoom malah nggak kelihatan. Ada parameternya. Oh, ada parameternya. Ikutin parameter ya teman-teman ya. Selalu ikutin parameternya. Bagaimana cara menggambarnya, bagaimana cara penentuan warnanya, itu ikutin di bagian parameternya.
Nah, ada tipsnya nih, gunakan perintah begin fill dan end fill. Nah ya, dari tadi kita gunakan begin fill, end fill kan nomor 2 juga udah kita pakai. Contohnya seperti ini, ya ya sama. Jadi kita gunakan seperti ini juga. Nah ini parameternya. Ada dua ketentuan. Yang pertama fungsi untuk membuat persegi dengan sisi yang ditentukan, tebal pulpen 2 pixel, isi juga dimasukkan dalam fungsi. Oke, jadi ini begin fill dan end fill-nya masukkan ke dalam fungsi, tebal pulpennya juga masukkan dalam fungsi. Kemudian yang kedua, gambar urutan dari persegi dari paling besar dari kecil, mulai menggambar dari titik minus 50. Nah ini posisi main programnya ya berarti ya. Gotonya minus 50 sama minus 50. Jangan lupa di pen up, kalau enggak nyoret kemana-mana nanti. Ganti posisi. Aduh, mantap. Nah, terus habis itu di main programnya ada 4 persegi tuh. Pertama, ukurannya 200. Ukuran sisinya yang kedua 150. 100. Ukuran sisi yang ketiganya, yang keempatnya 50. Wah, ada warna-warnanya juga tuh ya. Aduh, lavender. Lavender nanti ketik aja lavender ya, coba ya. Hitamnya black, kalau putihnya tulisnya white. Hapus eksekutor dari layar dan pertahankan gambarnya pakai exit on click. Kalau menyembunyikan kursor pakai yang hide turtle. Oke, Mister coba cek apakah sudah ada yang, wih mantap, nomor 3 sudah ada yang lanjut ke nomor 4. Nomor 3 hintsnya, hint ada di bagian tipsnya itu ya, apa di parameternya kok tips. Tipsnya ini kalau kita mau buat contohnya, kalau kita mau buat fungsi dengan menggunakan define color, define begin fill dulu dalam fungsinya. Tinggal nanti kita buat panggil fungsi-fungsinya aja. Untuk ukuran dari perseginya dibuat dynamic based on input. Kalau kita di sini inputnya adalah sebagai argumen, karena ada fungsi gambar persegi ini nanti ya di tipsnya nih. Sama nanti konsepnya seperti ini juga. Nanti kita input argumen di sini. Berapa ukuran perseginya? Kan ada di sini juga parameternya sudah dijelaskan ya di parameter pesanannya. Yang paling pertama itu 200, kedua 150, ketiga 100, terakhir yang paling kecil 50. Warnanya ada hitam, lavender, putih, hitam. Bentar pakai black, white, lavender gitu mungkin ya, lavender ya warnanya. Satunya lagi black.
Mana ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, sepertinya aman terkendali. Nomor 3, nomor 4, nomor 4 ini bintang. Oke, untuk yang bintang tadi di PowerPoint juga sudah dicontohkan ya. Kita bisa gunakan yang sudut luarnya itu, oh ada parameternya juga. Nah, sudah ada. Oke, kita tinggal ikutin parameternya aja. Sama masian konsepnya. Nomor 5 ini dengan menggunakan sudut berapa derajat? Panjangnya 150, banyaknya sinar 18, sudut rotasinya 100. Oke, sudah ditentukan semuanya. Tinggal nanti teman-teman melakukan optimasi kode dengan menggunakan loop. Ada gambar matahari, gambar bintang, terus ada gambar apa lagi nih, nomor 3 tadi apa? Oh, ini tadi yang galeri tadi. Kalau yang bintang 1, wow, ini teorinya nih, tinggal pasang-pasangan aja. Sudah terlihat sangat jelas sekali. Tinggal hitung sisinya aja ya teman-teman ya. Ini kan 4 sisi, 3 sisi, 5 sisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini 5 sisi juga. Cuman beda di sudut aja ya. Yang ini bintang 2. Nah, ini bintang 2 ini sedikit agak seru. Kita gunakan fungsi ini sekarang. Ada ketentuan pakai fungsi ini harusnya. Oke. Kita coba cek dulu progresnya. Luar biasa. Mantap. Nice, nice, nice. Oke, good job semuanya. Sepertinya aman semua ya. Intinya di materi kita ini atau di pelatihan kita pada malam hari ini itu lebih ke arah pengulangan dari perintah yang nantinya akan membentuk suatu bangun datar. Kita berlatih untuk mengoptimalkan code supaya nanti pada saat kita sudah mulai menggambar project, misalnya project yang menggunakan beberapa gambar sekaligus, di mana gambarnya itu sama misalnya, kita sudah terbiasa dengan menggunakan loop. Oke, sudah pukul 8.31. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan? Kita lihat sudah cukup bagus progresnya. Wow, ada yang nomor 5. Oke, nomor 5. Habis itu udah selesai nomor 5. Tugas pokoknya 100% sudah kelar, tinggal tugas tambahan. Luar biasa. Nice, nice, nice. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mr. wrap up apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini? Keren, keren. Good job semuanya. Gak ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan? Masih terbayang semua ya dengan perintah-perintah yang ada di course platformnya. Oke, sepertinya aman nih.
Oke, Mister akan coba wrap up dulu apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Malam hari ini kita coba untuk mengoptimalkan kode turtle kita. Yang kemarin kita udah belajar mengenai beberapa perintah dasar seperti forward, left, right, circle, dan sebagainya. Namun masih belum mengoptimalkan bentuk code-nya. Contohnya kayak pembuatan persegi yang awalnya kita masih define satu persatu, mulai dari garisnya, perputarannya, kemudian gambar garis lagi, perputaran lagi, dan seterusnya. Nah, sekarang kita udah mencoba untuk mengefisiensikan code-nya dengan menggunakan loop. Nah, loop yang kita gunakan sekarang ini masih kebanyakan dengan menggunakan for ya, karena memang udah kita ketahui batasannya berapa. Misalnya kayak tadi buat segitiga, berarti 3 ya kan, 3 sisi. Segi 4 persegi, 4 sisi. Segi 6, 6 sisi. Berarti 6, for-nya sampai ke 6, dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan loop, kode kita akan menjadi lebih optimal lagi. Dan juga tadi udah ada beberapa soal yang juga sudah mengimplementasikan fungsi di dalam loopnya, nggak cuman loop ya. Jadi ada fungsi di dalam loop. Nah, jadi teman-teman yang sudah kemarin kita belajar fungsi jangan sampai lupa. Karena itu juga nanti akan pasti dipakai di bagian kelas. Karena kelas nanti akan ada metode yang kita harus buat seperti kita ngebuat fungsi. Oke, mungkin itu dulu apa yang bisa Mister sampaikan terkait dengan pembelajaran kita pada malam hari ini. Sekali lagi, apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan sebelum Mister tutup terkait dengan pembelajaran turtle loop pada malam hari ini? Sembari Mister coba back ke presentasinya, memeriksa apakah ada yang tertinggal. Oke, ini tadi beberapa bentuk bangun datar. Nah, ini yang ada di dalam soal tadi. Oke, sudah semuanya tersampaikan. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, Mister akan tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya telah belajar bareng bersama Mister di online lesson pada pukul 7 tadi sampai pukul 9, setengah 9 ini ya. Kita ucapkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali terima kasih. Kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan WA Mister. Jangan sungkan-sungkan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you next week. Good job semuanya. Oke, sama-sama Jennifer. Sama-sama Gaby. Sama-sama Vania. Sama-sama Audrey.